Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dora Karlina. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal uji kompetensi bidan seputar patologi dalam kehamilan. Oke, lanjut saja ya. Nomor 1. Sebelum kalian mengerjakan soal, ingat ini soalnya kan panjang guys. Jadi teman-teman harus baca dulu pertanyaannya ya. Ingat pertanyaannya baru baca ke soal. Oke, itu tips ya. Nomor 1, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Seorang ibu hamil usia 28 tahun G2P1A0 hamil 36 minggu datang ke BPS diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar. Saat di rumah nyonya mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 160/110, nadi 100 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, DJJ irregular, TFU 3 jari di bawah PX. Presentasi kepala, punggung kanan, dan udem pada wajah dan tangan dan kaki. Baiklah, untuk jawabannya itu adalah A ya, eklamsi. Kenapa eklamsi? Karena Nyonya Teti sudah mengalami kejang-kejang. Dan tekanan darahnya juga 160/110. Kalau yang B, preeklamsi. Preeklamsi itu sebelum terjadinya kejang. Darahnya di bawah 160. Udah, itu aja bedanya guys. Baiklah, lanjut soal nomor 2. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Seorang ibu hamil 32 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, keadaan umum lemah pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio plasenta. B. Placenta previa. C. Ruptur uteri. D. Abortus imminens. E. Abortus incomplete. Baiklah, sebelum kita menjawab soal, kita bahas dulu tentang perbedaan antara solusio plasenta dan placenta previa. Karena ini banyak sekali yang susah untuk membedakannya ya, apa itu solusio plasenta dan placenta previa. Jadi, solusio plasenta itu adalah plasenta terlepas dari dinding rahim. Nah, gejalanya itu adanya nyeri perut, kontraksi rahim, dan perdarahannya juga ringan ya guys. Nah, untuk plasenta previa itu adalah plasenta letak rendah atau menutupi jalan lahir. Nah, gejala yang ditimbulkan gak ada nyeri, tidak ada kontraksi, dan perdarahannya tuh merah segar ya teman-teman. Nah, baiklah, jadi untuk jawaban nomor 2 itu adalah yang B ya, plasenta previa. Dari ciri-cirinya di atas, mengeluarkan darah segar, banyak dari jalan lahir ya, merah segar dan tidak disertai oleh nyeri. Oke, lanjut nomor 3 ya. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit dan pernapasannya 24 kali per menit. Diagnosa yang tepat: A. Hipertensi. B. Preeklamsi. C. Hiperemesis gravidarum. E. Preeklamsi berat. E. Preeklamsi ringan. Oke, untuk jawabannya itu adalah B ya, yang preeklamsi. Kenapa preeklamsi? Karena tekanan darahnya udah 140, terus dengan disertai nyeri kepala dan penglihatannya mulai kabur. Jadi teman-teman harus paham ya, beda preeklamsi dan eklamsi berat itu seperti apa. Next, lanjut soal nomor keempat ya. Apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? Seorang ibu nifas berusia 26 tahun postpartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir lama persalinan 2 hari di mana sebelumnya ketubannya telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan 3 hari yang lalu mengalami panas, menggigil, luka perineum tampak kemerahan, bengkak dan mengeluarkan pus. Dari hasil pemeriksaan, TFU 2 jari di bawah pusat, tekanan darah 100/60, nadi 90 per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Faktor predisposisi kasus adalah A. Kondisi ibu lemah. B. Anak lahir mati. C. Distosia bahu. D. Partus lama. E. Robekan jalan lahir. Jadi, faktor predisposisi atau faktor penyebab dari kasus di atas itu karena
D ya, partus lama. Kenapa? Setelah lahir tuh lama persalinannya 2 hari. Sebelumnya sudah pecah ketuban. Nah, makanya pas datang ke klinik keluhannya sudah menjadi infeksi, mengalami panas, menggigil, luka perineum juga tampak kemerahan. Jadi yang tepat itu adalah yang D ya, karena partus lama. Oke, lanjut nomor 5 ya. Manakah tindakan yang paling tepat untuk dilakukan pada penanganan kasus di atas? Seorang ibu hamil usia 26 tahun G3P2A0 usia kehamilan 12 minggu datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh, mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen negatif, DJJ juga negatif. Tindakan yang tepat adalah A. Kuretase, B. Kemoterapi, C. Histerektomi, E. Histerotomi, E. Evakuasi vakum. Oke, sudah jelas ya, ini soalnya gampang banget teman-teman. Itu kita lihat saja itu DJJ-nya sudah negatif dan balotemen juga tidak terasa, tidak teraba, apalagi ada keluhan juga ya Kak ya. Keluhan adanya perdarahan. Jadi jawabannya itu adalah yang A, harus dikuretase karena itu abortus ya. Oke, next nomor 6. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? Soalnya seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun, hamil aterem, datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darah 190/90, muka, tangan, kaki udem. Pada pemeriksaan vagina tusei, pembukaan serviks 5 cm. Jadi yang harus dilakukan adalah A. Berikan O2, B. Tidurkan miring kiri, C. Berikan infus RL, D. Berikan glukosa kalsium, E. Berikan MgSO4. Sebelum kalian memberikan tindakan, kalian sudah pasti tahu ya teman-teman, itu kasusnya adalah eklamsi, udah kejang-kejang dan tekanan darahnya udah 190/90, ada udem juga. Jadi untuk tindakan sebelum kalian merujuk pasien, kalian harus berikan dulu suntikan atau injeksi MgSO4 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut. Keadaan umum lemah, pucat, dan pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60. Nadi 80 kali per menit dan pemeriksaan lab 8,4. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? A. Transfus darah, B. Konseling dan rujuk, C. Infus NaCl 0,9 dan rujuk, D. Infus NaCl 0,9 informed consent dan rujuk, E. Informed consent dan rujuk. Nah, sebelum kalian memberi penanganan, kalian harus tahu dulu dong itu kasusnya apa. Oke, saya pasti yakin kalian sudah tahu itu adalah placenta previa. Karena apa? Keluhannya tidak disertai dengan nyeri, darah yang keluar juga darah yang segar. Jadi untuk penanganannya itu adalah yang D, infus NaCl, informed consent dan rujuk. Jadi kalian pasang infus dulu, terus kalian kasih tahu bahwa itu adalah placenta previa dan tidak bisa ditolong oleh bidan, harus ditangani oleh dokter spesialis. Setelah itu baru kalian rujuk. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Seorang ibu hamil berusia 29 tahun, G2P0A0, hamil 40 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan letak kepala, TFU 39 cm. Dari pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap dengan kepala di HOT 4. Setelah dipipit menerang 45 menit, akhirnya kepala lahir, tetapi bahu anterior macet di simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan dan minum dan banyak ngemil. Diagnosa yang tepat adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tidak maju, D. Kepala bayi macet, E. Bayi besar. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang B ya. Kenapa yang B? Karena bahu anteriornya macet di simfisis, yang belum lahir itu adalah bahu. Jadi jawabannya adalah B. Distosia bahu.
Nah, teman-teman bisa lihat kan tuh, kepalanya sudah lahir tetapi bahunya macet, terhalang oleh simpisis. Nah, seperti di gambar ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu distosia bahu itu seperti apa. Oke, lanjut nomor ke-9. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? Seorang ibu hamil berusia 35 tahun P5AA0 datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin. Kedua, perdarahan 500 cc, kontraksi uterusnya lembut, TFU setinggi pusat. Tekanan darah 100/70, keadaan umum lemah, nadi 100 kali per menit. Tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh bidan? A. Oke, yang A, berikan ergometri 0,2. B, lakukan konversi bimanual internal. Lakukan konversi bimanual eksternal. Pasang infus RL 500 ml plus oksitosin 20 unit. Yang E, mengecek kelengkapan plasenta. Jadi guys, dari pertanyaannya sudah kita lihat bahwa di situ ada kontraksi uterusnya lembek. Terus keadaannya juga lemah. Plasentanya sudah lengkap lahir. Jadi ini ciri-ciri dari atonia uteri. Nah, untuk atonia uteri itu yang pertama kita lakukan adalah yang B, lakukan kompresi bimanual internal. Kalau kalian belum paham tentang atonia uteri, silakan cek video saya sebelumnya ya guys. Saya sudah membahas tentang atonia uteri beserta dengan soal. Oke? Oke, lanjut ke soal terakhir ya guys. Jangan pernah ngantuk dong. Harus semangat ya biar bisa lulus uji kompetensi bidan dan mendapatkan STR. Lanjut nomor 10. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah seorang perempuan usia 26 tahun ke klinik mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bawah nyeri dan mengeluarkan becak dan berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, nyeri pada saat digoyang. PP tesnya positif. Jadi diagnosa yang tepat adalah A. Mola hidatidosa, B. Abortus insufficient, C. Abortus iminen, D. Abortus inkonflik, E. Kehamilan ektopik terganggu. Baiklah teman-teman, itu jawabannya adalah yang E ya, kehamilan ektopik terganggu. Kenapa? Karena dari ciri-ciri di atas itu adanya nyeri goyang, terus nyeri perut bagian bawah, serta mengeluarkan bercak darah ya. Baiklah teman-teman, sudah soal yang terakhir. Saya harapkan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa tulis di kolom komentar tentang apa saja soal atau pembahasan yang kalian bahas. Yuk kita bahas bareng-bareng. Silakan di komen. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel saya ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.